Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan belajarnya di rumah? Alhamdulillah. Pagi ini anak-anak sedang apa ya? Apakah sedang menunggu tugas dari Ibu Windy? Kangen ndak ya? Hari ini Ibu mau bercerita tentang dongeng hewan yang sering kita sebut dengan fabel. Judul fabelnya, oh iya, dongeng adalah kisah yang tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang hewan. Dalam fabel biasanya hewan bisa berbicara, bisa memegang benda, bisa menangis, bisa tertawa. Dalam keadaan sungguhan, hewan tidak bisa melakukan semuanya seperti manusia. Hewan hanya berbicara dengan bahasanya sendiri. Kita tidak akan mengerti bahasa hewan. Yang bisa mengerti bahasa hewan hanyalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Loh, ramenya. Jadi kangen ya. Semoga virus corona ini segera berlalu. Dongeng yang akan Ibu Windy bawakan judulnya adalah Si Raja Hutan Singa dan Seekor Tikus Kecil. Di dalam hutan rimba, seekor singa sang raja hutan sedang terlelap tidur di bawah sebuah pohon yang rindang. Ia kelelahan setelah semalaman berburu makanan di dalam hutan. Tiba-tiba, bruk! Seekor tikus kecil jatuh dari atas pohon ke atas badan singa tersebut. Betapa cerobohnya tikus. Terbelalaklah mata singa terbangun dari tidurnya. Rasa kantuknya pun hilang, berubah menjadi amarah. Apa yang sedang kamu lakukan di atas tubuhku, tikus kecil? Berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Apakah kau ingin bermain-main denganku, ha? Tikus pun menangkap. Si singa pun menangkap tikus, kemudian menggenggamnya dengan cakar-cakarnya yang tajam. Kemudian tikus pun ketakutan, badannya gemetar, suaranya pun bergetar. Maafkan aku, singa. Aku tak sengaja. Maafkan aku. Saking ketakutannya, suara tikus pun sampai tergagap-gagap. Sungguh kasihan ya si tikus. Tolong maafkan aku, singa. Lepaskan aku. Tolong. Kau sungguh keterlaluan, tikus. Kau berbuat ceroboh dengan jatuh di atas tubuhku. Kau mengganggu tidur nyenyakku. Sekarang kau seenaknya meminta maaf kepadaku. Maafkan aku. Aku sungguh tak sengaja, singa. Tikus menjawab dengan sedihnya. Melihat keadaan sang tikus yang ketakutan, singa pun merasa iba. Kemudian dilepaskanlah si tikus dari cengkraman kuku-kukunya. Baik ya singanya ya. Loh, kok ada Amel? Loh, Amel sedang apa, Mel? Amel jangan main HP terus ya, Mel. Belajar. Amel sedang apa itu? Fotonya kok begitu? Cantik sekali, Amel. Kemudian, loh,
kok ada Zen? Zen juga lucu. Sedang apa itu Zen? Zen belajar yang rajin ya. Belajar sungguh-sungguh supaya pintar. Ibu akan melanjutkan ceritanya. Loh, Tata, apa kabar Tata? Sehat? Tata sedang apa? Oh, sedang menghafal surah ya? Pintarnya Tata. Semua anak kelas 2 HUT ternyata pintar. Jempol semua. Nah, itu dia. Halo. Assalamualaikum semuanya. Sedang apa pagi ini? Jangan lupa belajar. Jangan lupa dibaca bukunya ya. Kemudian pada suatu hari singa berjalan-jalan masuk ke dalam hutan. Perutnya terasa lapar. Ia harus mencari makan, yaitu hewan buruan. Berlarilah ia masuk ke dalam hutan. Namun tiba-tiba singa masuk ke dalam jaring perangkap pemburu. Singa mengaum-ngaum ketakutan sembari berusaha keluar dari jaring tersebut. Tapi usahanya nihil, usahanya sia-sia. Kemudian ia berdoa memohon kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ya Allah yang maha hidup, wahai zat yang kekal terus-menerus mengurus makhluk-makhluknya, dengan rahmat-Mu ya Allah, aku memohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan janganlah Engkau serahkan diriku dan urusanku kepada diriku sendiri, walau hanya sekejap mata. Nah, kemudian setelah ia berdoa, tiba-tiba nampak seekor tikus kecil. Sedang apa dia tikus itu? Ternyata tikus kecil itu sedang berusaha membantu membebaskan si singa. Ia menggigit sedikit demi sedikit jaring pemburu dengan taringnya yang tajam. Lama-kelamaan, akhirnya jaring itu robek menjadi semakin besar, dan akhirnya singa pun berhasil keluar dari perangkap tersebut dengan bantuan si tikus yang kecil. Tikus yang pernah jatuh di atas tubuh singa, yang kemudian dimaafkan oleh singa. Alhamdulillah, singa pun bebas. Singa berbahagia. Kemudian tak lupa ia mengucapkan syukur kepada Allah. Dan kemudian ia segera berterima kasih kepada tikus. Terima kasih tikus, engkau telah membantu kesulitanku. Maukah engkau menjadi sahabatku? Sejak saat itu, sang singa dan tikus menjadi kawan yang baik. Mereka hidup rukun dan saling sayang menyayangi. Mereka pun saling tolong menolong. Begitulah, berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Ketika kita berbuat baik, perbuatan baik tersebut akan dikenang sepanjang masa. Tidak akan mungkin terlupakan, ya. Seperti firman Allah, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan pembalasan yang baik pula. Itu adalah firman Allah ya. Nah, ini ada lagi satu lagi. If you do good, you do good for yourself. Allah berkata, jika kamu berbuat baik, artinya kebaikan juga ada padamu.
Artinya, ketika kau berbuat baik, perbuatan baik itu juga untuk dirimu sendiri. Ini juga ya dari Quran surah Al-Isra ayat 7. Allah berkata, jika kamu berbuat baik, berarti berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika berbuat jahat, maka kejahatan itu akan berbalik kepada dirimu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu maha baik. Maka Allah juga menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, ini dia. Tidak boleh putus asa seperti singa tadi ya. Ketika kita ada di dalam kesulitan, tidak boleh berputus asa. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah dan yakin Allah akan menolong kita.